Widiana Kurniawati, SK plus MK, dosen tetap Prodi Keperawatan Diplomatika Stikes Rumah Sakit Bagus Kediri. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Bencana. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa Keperawatan Diplomatika semester 4 dengan kode mata kuliah DE 4208 dan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar manajemen bencana, yaitu meliputi sistem penanganan, aspek etik dan legal dalam keperawatan bencana, serta juga membahas terkait analisis risiko dan mitigasi bencana. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibekali tentang bagaimana penerapan model triase bencana, manajemen korban massal, serta pengelolaan kegawat daruratan bencana dengan luaran video pembelajaran karya dosen dan mahasiswa yang dihakikan pada semester ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL yang tertuang dalam RKPS dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen bencana, CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dan model triase bencana, CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai sistem manajemen korban massal, CPMK keempat, mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan kegawat daruratan bencana, dan CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan evidence-based practice manajemen bencana. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh secara langsung oleh mahasiswa dengan sistem e-learning Sevima. Selanjutnya, saya melaksanakan small group discussion dengan presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah saya sampaikan. Selain itu, juga didukung oleh beberapa media pembelajaran, materi presentasi menggunakan Canva, dan beberapa video pembelajaran, e-book, jurnal terkait, kuis interaktif menggunakan web juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, yaitu berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu contextual learning dan project-based learning. Metode yang digunakan menggunakan presentasi interaktif, demonstrasi praktik, juga kolaborasi bersama kelompok. Pada assessment, sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencangkup penilaian SGD atau Small Group Discussion, kemudian produk makalah, presentasi, diskusi interaktif menggunakan format rubrik penilaian SGD, kemudian saya juga menggunakan kuis, penugasan individu maupun kelompok, dan selanjutnya assessment dilakukan pada tahap akhir berupa UTS dan UAS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku ajar karya saya sendiri dan juga buku referensi maupun textbook pendukung sebagai sumber serta didukung beberapa artikel jurnal bereputasi sehingga harapannya mahasiswa mampu menerapkan keperawatan bencana dengan evidence-based practice yang memiliki nilai kebaruan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita mau masuk kembali ya dalam mata kuliah manajemen bencana. Saya rasa pertemuan yang lalu ya teman-teman kita sudah belajar tentang RKPS. 1 semester ini kita mau belajar apa aja sih? Nah, kemarin kita juga sudah mengenal tentang konsep bencana, dampak bencana gitu ya, dan bagaimana mekanisme dalam penanganan bencana. Nah, saat ini kita mau belajar tentang triase. Ya, tapi Bu Vidi mau recall kembali. Ya, Bu Vidi mau tanya kembali tentang materi yang sudah disampaikan pada pekan ini. Gitu ya. Oke.
Nih, baik. Yang pertama, kira-kira bencana itu apa? Ya, ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Yoda. Bencana itu adalah suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba dan mengancam banyak nyawa serta mengakibatkan kerusakan yang dapat menimbulkan di lingkungan, terus di infrastruktur, juga nampaknya bisa ke hubungan sosial. Itu kan bencana versi Yoda. Ya, jadi kejadiannya itu tiba-tiba, mendadak, bahkan terkadang masyarakat itu belum siap. Ya, nah seperti itu kondisi bencana. Kemudian sekarang kira-kira apa sih dampaknya bencana itu untuk masyarakat? Nah, silakan bisa rasakan dulu. Ya, Najwa silakan Najwa. Dampak bencana yang pertama ada mortalitas, lalu morbilitas, kerusakan infrastruktur, dan fasilitas kesehatan yang lumpuh. Baik, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ya, apalagi dampak bencana banyak sekali ya, pasti signifikan. Karena saya rasa kalau bencana itu pasti terjadi secara luas gitu ya, nggak terlokalisasi di suatu daerah. Oke, silakan bisa. Oke, bisa kecacatan gitu ya, kerusakan fasilitas, morbiditas, mortalitas, kematian, dan juga beberapa kerusakan yang terjadi di infrastruktur, sarana prasarana, bahkan fasilitas kesehatan. Ya, bagus teman-teman, apresiasi. Oke, baik. Ini mau menjelaskan tentang triase. Nah, apa sih itu triase? Gimana sih cara melakukan triase? Nah, teman-teman pernah dinas di IGD ya? Iya. Nah, tuh di IGD pasien-pasiennya dipilah nggak, Dek? Iya. Ada yang datang dengan kondisi gawat gitu ya, ada yang urgent, ada yang udah gini aja, nanti setengah jam nggak apa-apa ya. Kita prioritaskan dulu untuk pasien-pasien yang gawat dan mengancam nyawa. Nah, sama di dalam kondisi bencana itu gitu ya, kita juga perlu yang namanya triase. Nah, di sini ketika kita bahas tentang triase adalah berasal dari bahasa Prancis gitu ya, yang artinya adalah pemilahan, di mana kita sebagai seorang tenaga kesehatan itu juga harus bisa memilah penderita berdasarkan tingkat kegawatan dan juga kebutuhannya. Jadi kalau kita udah tahu ini kondisi gawat merah, ini kondisi hijau, apa yang harus kita lakukan? Nah, Anda pun juga harus bisa menentukan tindak lanjutnya seperti apa. Ya, nah ini analoginya. Jadi di sini ketika ada bencana gitu ya. Nah, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang merah ini kondisinya sudah luka berat. Bahkan kemungkinan juga pasiennya ini atau korbannya ini tidak sadarkan diri. Nah, kalau yang kuning di sini adalah kondisi luka ringan. Ya, pada prinsipnya dia masih bisa mungkin mobilisasi dengan pertolongan, dia masih sadar baik seperti itu. Nah, yang hijau mungkin dia hanya luka-luka ringan. Ketika ada bencana muncul, ya, mana yang harus kita prioritaskan ke fasilitas kesehatan? Nah, siapa yang pertama dibawa ke RS? Kira-kira siapa? Yang hijau? Nah, antrilah kalau hijau ya. Atau yang mana? Merah atau hijau atau kuning? Merah. Sekali ya. Yang tidak terluka belakangan aja. Nah, yang luka berat kita tangani terlebih dahulu. Kemudian di sini selanjutnya gitu ya, ketika kita bahas tentang kondisi seperti ini, kita di dalam melakukan triase memiliki sebuah tujuan gitu ya. Tujuan dari triase ini apa? Kalau dalam konsep bencana ya, saya tahu apa sih Bu bedanya bencana yang ada di kondisi bencana alam yang ada di masyarakat dengan kondisi bencana-bencana yang pada prinsipnya triase yang ada di rumah sakit gitu ya. Ini adalah begini. Kalau di rumah sakit ada pasien stres, Koplu datang ya. Koplu datang, lakukan pertolongan, sudah. Pasiennya ROSC kembali ya, kembali kondisinya mulai normal, mulai stabil. Nah, itu yang kita capai. Tapi berbeda dengan triase yang ada di kondisi bencana. Nah, apa? Melakukan yang terbaik untuk jumlah yang terbanyak. Jadi Anda bisa dikatakan berhasil apabila
memberikan penanganan, ya, penata laksanaan triase tersebut dengan harapan apa? Yang selamat itu akan lebih banyak. Jadi itu perbedaan antara triase yang ada di intrahospital dan triase yang ada di pre-hospital. Ya. Nah, di sini triase ini melibatkan keseimbangan dinamik antara kebutuhan sama sumber daya. Pengen nih kita memberikan pertolongan luar biasa, gitu ya. Masyarakatnya ada berapa? Ada 50 kakak. Yang tertolong sekitar 49 kakak hasil benda, misalnya seperti itu. Tapi di sini kita juga harus mengukur kemampuan kita lewat sumber daya yang ada. Ya, kita bisa melibatkan teman-teman dari Vaskes, gitu ya. Kita juga bisa melibatkan kepolisian, tim SAR, BPBD, gitu ya. Kalau BPBD itu memang badan penanggulangan bencana yang ada di daerah. Kalau yang BNPB itu adalah badan penanggulangan bencana yang lebih luas lagi, yaitu di nasional. Ya, baik. Nah, ini juga perlu diperhitungkan antara kebutuhan jumlah orang yang terluka. Ini bikin estimasi aja. Ya, kemudian dengan sumber daya, ya termasuk SDM, termasuk sarana prasarana, ya fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Prinsip triase adalah dinamis, cepat, aman, dan berhasil. Nah, kemarin teman-teman udah belajar ya di semester sebelumnya ada beberapa skill gitu ya untuk pemberian pertolongan pertama pada korban. Ada yang balut bidai gitu ya, kemudian juga ada yang BLS. Teman-teman udah menguasai kompetensi itu. Sekarang kita perlu lengkapi lagi. Ya, kompetensi manajemen bencana ini juga akan lebih baik diperlengkapi dengan skill yang baik dari tenaga kesehatan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk pendokumentasiannya kita bisa memasukkan data-data yang dasar, gitu ya, nama, jenis kelamin, dan yang lebih penting ketika nanti kita sudah pindahkan korban ke tempat yang aman, gitu ya, kita perlu mengecek kondisi seperti tanda-tanda vital, kemudian juga status kemampuannya atau tingkat kesadarannya. Kemudian kita melakukan diagnosis dan juga triase. Nah, prinsip dari triase adalah 3T prinsipal, yaitu tag, treat, dan juga transfer. Ya, tag ini adalah kita memasang label apa aja, entah itu kalian bisa pakai pita atau pakai triase tag kalau sudah siap, gitu ya, atau teman-teman pakai lakban, boleh dipasang di mana, di area tubuhnya, sehingga orang bisa tahu dan bisa mengidentifikasi. Ya, itu pemasangan label. Kemudian treat, kita akan merawat dia sesuai dengan kondisinya. Kalau merah, kalau kuning, kalau hijau, treatmentnya pasti berbeda, iya apa enggak? Iya. Dalam kondisi bencana sudah terjadi. Nah, gimana cara memilah yang warna hijau? Gampang sekali. Bapak Ibu semuanya tolong yang bisa berpindah tempat, yang masih bisa berdiri silahkan pindah ke tempat yang aman. Anda bisa menunjuk daerahnya, misalnya di area utara, di area timur, atau di tempat apa seperti itu. Ya, itu seperti itu. Sehingga yang perlu Anda kaji, yang perlu Anda lakukan triase minimal enggak? Lebih sedikit enggak? Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya gampang sekali. Kita juga bisa memberdayakan korban bencana untuk meminimalkan waktu kita dalam memberikan penanganan. Ya, kemudian yang terakhir adalah transfer seperti tadi ya, dipindah ke fasilitas. Siapa pelaksananya? Gitu ya. Apakah dokter dan tenaga medis? Nah, siapa kira-kira? Semuanya harus bisa. Bahkan orang awam pun kita harus berikan edukasi supaya apa? Supaya bisa menolong kita. Semakin banyak SDM yang menolong, itu juga akan memberikan waktu untuk penyelamatan nyawa. Nah, ini ada triase beberapa tim, ada tim SAR, tenaga medis, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini, nah ketika teman-teman nanti harus memberikan pertolongan di kondisi bencana, Anda bisa membuat peta seperti ini, gitu ya. Jadi di sini Anda memilah-milah triase, kemudian memindahkan korban bencana sesuai dengan gambar ini. Kalau hitam apa? Meninggal dunia ya. Jadi kalau di sini udah kantong-kantong jenazah, gitu ya. Kemudian di sini proses evakuasi, ya. Oke, kemudian, nah
di dalam kondisi bencana ini ada yang namanya metode STAR, ya, simple triase. Jadi penilaian atau pengukuran atau pemilahan yang sangat sederhana, yaitu dengan apa aja. Anda cukup sekitar 30 detik setiap satu orang atau setiap satu korban, dan juga di sini konsentrasi untuk melaksanakan triase. Dan kita nggak hanya fokus tentang pengobatan atau kuratif, ya. Jadi prinsip fokus utama adalah pemilahan, seperti itu. Oke. Nah, apa aja yang dinilai? Yaitu adalah RPM, ya. R itu adalah respirasi. Ketika kamu menghitung, misalnya teman-teman biasanya menghitung TTP 1 menit, ya. Misalnya kamu dalam 30 detik bisa nanti dikalikan. Nah, kalau respirasinya ini lebih dari 30 kali per menit, maka dia udah masuk kategori warna merah, gitu ya. Kalau kuning kurang dari 30 kali per menit, ya. Kalau hitam berarti sudah tidak bernapas. Selanjutnya pulse, gitu ya. Di sini lebih ke perfusi atau CRT. Pernah ngecek? Ya. Kita cek apabila lebih dari 2 detik, gitu ya. Ini adalah kondisi. Tapi apabila kurang dari 2 detik itu adalah masuk kategori pulih, ya. Kemudian yang terakhir adalah motorik. Kalau dia bisa mengikuti bentak, Pak tolong angkat tangannya, gitu ya. Berarti dia masih bisa masuk dalam kategori pulih atau tidak. Tapi kalau dia sama sekali tidak berespon, ya bisa kita masukkan dalam kategori gampang, simpel sekali, ya. Dalam 30 detik itu sudah. Jadi mau tunjukkan tentang video, ada satu video di sini, gitu ya. Teman-teman bisa melihat. Oke. Ini adalah video dari kakak tingkat kalian. Ini adalah salah satu output pembelajaran dalam manajemen bencana. Nah, yang teman-teman bisa menyimak. Di situ ada pembagian tugas, ada IC atau komander, insiden komander yang akan memimpin jalannya penyelamatan di situ, dan ada beberapa tim-tim yang akan bertugas sebagai pelaksana, gitu ya. Nanti kita simak bersama-sama. Selamat siang teman-teman semuanya. Telah terjadi bencana di Kelurahan Bangsal sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Kira-kira ada korban dan beberapa pasien dengan kategori triase. Nanti teman-teman juga memilah untuk korbannya itu masuk di triase hijau, kuning, merah, dan hitam. Untuk teman-teman saat pemilahan korban juga perlu diingat untuk tetap melindungi diri kalian sebagai penolong. Terus lindungi korban juga, dan tidak lupa untuk melihat situasi lingkungan saat pemilahan korban agar tidak terjadi penambahan korban. Apakah teman-teman ada yang dipahami? Nanti saya akan menelpon bantuan dari rumah sakit terdekat, bisa untuk membawakan alat-alat medis yang kita butuhkan. Teman-teman apakah sudah siap? Tetap jaga diri, lingkungan, dan pasien. Terima kasih. Korban yang bisa berjalan atau berdiri silakan lari ke titik kumpul. Aduh sakit, aduh. Bisa berjalan, bisa berdiri sendiri, bisa jalan sendiri. Semua gelang hijau. Aduh kakak, kaki saya sakit toh. Aduh kakak, aduh kakak, kakak, kaki saya sakit toh. Tolong mbak. Mas, Iya, yang sakit yang mana mas? bagian sini mbak, nyeri banget mbak. Kaki bisa jalan? Bisa pelan-pelan. Baik, cek respon, ada respon, cek nadi. Nadi normal, panggil bantuan. Bantuan! Ya baik, ya jadi ada berbagai macam bentuk dari pertolongan, gitu ya. Ketika kita melakukan simulasi bencana,
Nah, ini project dari teman-teman kakak kelas kalian ya, dan video ini kami hakikan masih ada, nanti teman-teman bisa unduh, dia akan share backgroundnya. Jadi besok ruangan kita salah satunya adalah membuat video bencana, dan video ini sudah dihakikan bersama tim, jadi kolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut selanjutnya. Kita akan lanjut di dalam penilaian atau surveillance. Nah, di sini teman-teman pada prinsipnya kita perlu juga yang namanya surveillance bencana. Dan di dalam surveillance ini nanti kita juga akan melakukan dokumentasi atau pelaporan hasil, ya. Seperti itu. Nah, di sini dalam surveillance bencana apa yang bisa dilakukan ya? Kalau menurut WHO, kegiatan surveillance ini adalah kegiatan pemantauan secara cermat dan terus menerus. Jadi harapannya di sini berkesinambungan, gitu ya. Kemudian di sini juga pada prinsipnya teman-teman akan melakukan pengumpulan data. Setelah mengumpulkan data, teman-teman akan menganalisa. Setelah nanti menganalisa, teman-teman akan menginterpretasikan hasil dan melaporkan. Nah, bukti laporan itu nanti salah satunya pertanggungjawaban itu juga akan disampaikan ke media massa atau disebarluaskan, ya. Nah, tujuan dari surveillance di sini adalah mengurangi jumlah kesakitan atau risiko kecacatan atau kematian, ya. Seperti yang ditanyakan tadi, apa sih dampaknya bencana? Kemudian mencegah, mengurangi dari risiko penyakit-penyakit menular. Kemudian juga mencegah atau mengurangi risiko dampak lingkungan akibat bencana, memonitor kondisi kesehatan para penduduk masyarakat penyintas bencana. Kemudian juga memonitor dari kondisi kegawat daruratan. Selanjutnya dianalisa kembali, gitu ya, dianalisis lagi adanya jumlah mortalitas dan morbiditasnya. Kemudian mengikuti tren insiden. Nah, apalagi kalau jadi KLB. Nah, itu bisa jadi warning nih untuk masyarakat dan juga pemerintah setempat. Membantu perencanaan pelaksanaan program kesehatan, jadi rencana tindak lanjut, RTL-nya apa? Program ke depan seperti apa? Berawal dari hasil data survei ini. Dan juga menjamin alokasi sumber daya pada kelompok rawan dan serta memonitoring dapat intervensi khusus pada kelompok khusus. Kelompok khusus itu siapa, Bu? Nah, kelompok khusus itu pada anak-anak karena dia memiliki tingkat keterbatasan, ya, masih di bawah orang tua, masih membutuhkan bimbingan orang tua, gitu ya. Kemudian juga adalah para lansia, karena lansia ini pada usianya dia memiliki semacam beberapa penyakit degeneratif atau bahkan dia pun telah demensia, dia memiliki keterbatasan secara fisik. Nah, itu juga menjadi yang membuat salah satunya kelompok lansia ini menjadi masuk kategori kelompok. Kemudian juga ada kelompok ibu hamil. Ibu hamil yang bawa badan 2 aja udah capek gitu ya, apalagi dalam kondisi bencana yang harus siap siaga. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita memasukkan ibu hamil ke kelompok. Ya, surveillance bencana di sini fokus pada penyakit. Nah, teman-teman pernah tahu korban banyak deh. Kemudian ditaruh di suatu tempat yang aman namanya pengungsian. Ketika ada satu penyakit menular, bisa nggak menular ke tempat ini? Bisa, sangat mungkin, gitu ya. Dan juga di sini pada prinsipnya karena keterbatasan fasilitas, bisa aja dia tiba-tiba sakit, gitu ya, ya. Kondisi lingkungan atau cuaca yang tidak mendukung itu juga akan memicu, gitu ya, timbulnya penyakit-penyakit ketika terjadi pada masa. Kemudian di sini kita juga perlu data pengungsian, ya, lokasi, umur, usia, demografi itu pasti, ya. Kemudian juga surveillance tentang kematian. Ketika meninggal diagnosisnya apa? Karena trauma, cedera kepala, cedera misalnya yang lainnya, gitu ya, ekstremitas atau apa yang bisa mengakibatkan berdampak apa ke dalam kondisi kematian atau mortalitas. Kemudian di sini ada surveillance jalan, air, sanitasi, kemudian gizi pangan dan juga epidemiologi. Nah, selanjutnya ada dokumentasi dan juga pelaporan. Ya, ini ada beberapa contoh pelaporan yang ada, ya, ini form-form yang ada. Nah, teman-teman bisa. Berapa penyakit yang muncul ketika bencana atau pasca bencana apa ya? Ada diare, DBD, ISPA, campak, skabies, malaria dan lain sebagainya. Ya, dan juga beberapa penyakit-penyakit di luar ini. Ya, seperti ini di register harian apabila ada korban bencana seperti itu.
Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri pertemuan hari ini? Silakan, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Baik, saya bagaimana cara menentukan triase dalam fase kategorinya? Kategori bencana, gitu ya. Kategori bencana. Dia masuk fase apa, begitu ya? Ya, kira-kira masuk fase apa ya penentuan triase itu? Triase terjadi waktu kapan sih, Dek? Triase terjadi waktu bencana. Jadi bukan pre, bukan pasca, tapi pada waktu itu. Sehingga dalam kondisi triase ini masuk di dalam fase tanggap darurat. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, untuk evaluasi kita akan ada kuis. Ya, teman-teman tolong disiapkan. Silakan keluarkan handphone masing-masing. Oke. Nah, silakan scan barcode-nya. Ini pakai kuisis. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, ya, untuk evaluasi silakan teman-teman menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kuis ini, ya. Oke, baik. Sudah semua? Kita bisa mulai? Belum. Oke, baik. Kita tunggu ya. Oke, waktunya habis. Kita lihat sekarang pemenangnya. Oke, Asma juara 3. Terus tadi ada Puput. Puput mana Puput? Oke, yang juara 1 siapa sih? Selamat ya semuanya. Ya, baik. Saya rasa waktu kita untuk bertemu di pertemuan hari ini sudah selesai. Hasil evaluasinya juga baik-baik nih, keren kalian ya. Harapan begini kalian akan tetap semangat gitu ya, belajar dan lain sebagainya. Dan next kita akan belajar lagi pada pertemuan yang mendatang. Dan akhir project di perkuliahan ini intinya sama, teman-teman akan membuat video. Jadi sudah menentukan kelompok-kelompoknya. Silakan Anda akan bersama kelompok membuat video pembelajaran dan nanti yang terbaik akan dibagikan, gitu ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat, gitu ya. Anda sebagai seorang tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan khususnya pertolongan secara fisik, dan teman-teman harapannya juga memiliki ya keterbukaan ya untuk bisa menolong sesama kita. Saya rasa cukup. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah manajemen bencana pada Prodi Keperawatan Diplomatika Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik di dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua.